Selamat pagi kids. Nah, kita jumpa lagi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud energi. Nah, tapi sebelum itu, Bapak ingin bertanya, energi terbesar di bumi itu adalah energi apa? Nah, kira-kira apa ya energi terbesar di bumi? Matahari. Ya, benar. Matahari merupakan energi terbesar yang ada di bumi. Kenapa matahari itu bisa menjadi energi yang terbesar di bumi? Nah, ternyata matahari itu memiliki banyak fungsi di dalam kehidupan kita, kids. Jadi matahari yang pertama memiliki fungsi untuk mengeringkan baju yang saat dijemur. Jadi matahari itu memiliki energi panas yang bisa mengeringkan baju saat dijemur. Kemudian matahari bisa juga untuk tubuh kita, ya. Jadi tubuh kita itu memerlukan vitamin D, dan vitamin D tersebut didapatkan dari energi matahari. Kemudian mengeringkan benda yang basah. Jadi selain mengeringkan baju tadi, bisa juga untuk mengeringkan benda lain yang basah. Nah, kemudian matahari juga berfungsi untuk membantu petani garam. Nah, jadi kalau di pantai itu ada istilah petani garam. Nah, petani garam adalah orang yang membuat garam dengan menggunakan air laut, kids. Jadi mereka itu mengambil air laut, kemudian mereka olah menjadi garam. Nah, kemudian sinar matahari itu juga berfungsi untuk membantu tumbuhan. Untuk apa? Untuk tumbuhan melangsungkan fotosintesis. Nah, jadi ketika melakukan fotosintesis, tumbuhan juga memerlukan energi dari matahari. Nah, selain itu semua masih ada satu lagi, kids. Nah, ternyata sinar matahari itu juga dapat menghasilkan listrik. Nah, penasaran kan? Jadi sinar matahari itu dapat menjadi energi alternatif dalam membuat listrik. Nah, tanpa kita sadari, setiap hari energi yang selalu kita pakai atau yang sering kita pakai itu adalah energi listrik loh, kids. Coba kalian pikir, kita menonton TV menggunakan listrik, kita menyalakan AC menggunakan listrik, kulkas menggunakan listrik juga, dan masih banyak lainnya. Nah, apakah energi listrik dapat berubah bentuk? Ya, energi listrik dapat berubah bentuk menjadi 4. Yang pertama, menjadi energi panas. Yang kedua, menjadi energi gerak. Dan yang ketiga, menjadi energi cahaya. Kemudian yang terakhir, menjadi energi bunyi. Energi listrik menjadi energi panas. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita, kalian pasti sering menemui perubahan bentuk energi ini, kids. Nah, contohnya pada setrika listrik. Ketika kita colokkan stop kontaknya, itu setrika akan menjadi panas. Karena ada perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Begitu juga pada rice cooker, kemudian pada kompor listrik. Itu semua terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua, energi listrik berubah menjadi energi gerak. Nah, contohnya kalian pasti sering memakai kipas angin. Nah, baling-baling kipas angin tersebut berputar karena digerakkan oleh energi listrik. Jadi kipas angin menggunakan energi listrik untuk menggerakkan baling-balingnya.
Begitu juga pada blender listrik. Kemudian ada lagi bor listrik. Ketiga alat itu berputar atau bergerak karena mendapatkan energi dari listrik. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, contohnya apa, kids? Lampu. Nah, lampu itu memanfaatkan energi listrik untuk berubah menjadi energi cahaya, sehingga ketika malam kita dapat melihat dengan jelas. Nah, di sini lampu ada dua jenis, kids. Yang pertama adalah lampu pijar, yang kedua adalah lampu TL. Ya, lampu TL itu maksudnya adalah lampu tabung. Jadi, dia menggunakan tabung. Kemudian selain pada lampu, ada juga pada senter listrik. Nah, ketiga alat tersebut menggunakan energi listrik untuk menjadi energi cahaya. Yang terakhir adalah energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Ya, jadi contohnya ada pada radio. Kemudian ada bel listrik, ada tape recorder, ada televisi, kemudian ada juga pengeras suara. Nah, tetapi pada televisi itu juga terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Dari mana? Dari cahaya yang dikeluarkan oleh TV tersebut. Apakah terjadi penghematan listrik? Tidak. Jadi anak yang terdapat dalam gambar tersebut melakukan pemborosan listrik, kids. Bisa kita lihat bersama. Anak tersebut sedang main game sambil mendengarkan musik, sambil menonton televisi, mendengarkan radio, kemudian air yang ada di keran airnya itu masih menyala. Kemudian kulkas terbuka, kipas angin menyala, kemudian lampu juga menyala, tiga-tiganya. Padahal itu terjadi pada siang hari. Nah, hal tersebut termasuk pemborosan listrik. Kita harus menghemat listrik. Nah, jadi kita tidak boleh nih menyalakan semua alat-alat elektronik secara bersamaan. Kita harus menggunakan seperlunya saja. Jika kita ingin menonton televisi, ya sudah, nonton aja televisi, tidak perlu sambil mendengarkan radio, bermain game. Kemudian kita juga harus jangan lupa untuk mematikan keran air setelah kita memakainya. Nah, dan masih banyak lagi yang bisa kalian lakukan untuk menghemat listrik. Nah, kenapa sih kita harus menghemat listrik? Dan bagaimana caranya kita harus menghemat listrik? Nah, kita saksikan video berikut ini. Aku pulang. Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. Eskul hari ini lama banget. Hah? Mama dan Papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Hah? Reno? Reno? Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ih, ya ampun Reno. Loh kak, udah pulang? Hah? Ih! Hah? Loh kak, kenapa dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya kak, kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah nggak dipakai. Iya kak, lupa. Hah? Ih!
Astaga, apalagi sih kak? Kamu nyalain apa aja sih? Itu komputer, 3DS, speaker, charge HP, charge lampu emergency. Mending kamu tidur deh. Udah jam segini juga. Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini. Loh, jangan kak, aku lagi dengerin musik. Kalau mau dengerin musik ya dengerin aja. Tapi nggak perlu nyalain semua peralatan elektronik di rumah, Reno. Duh, kakak bawel banget ih. Gimana gak bawel kalau kamu kecil-kecil udah boros kayak gini? Halah, gitu kan yang penting udah bayar kak. Mikirnya jangan gitu. Kalau dibiarin bisa-bisa. Hah? Tuh kan mati lampu. Kok aku yang disalahin? Ih, Hah? Halo Lala, halo Reno, aku Egi. Lagi pemadaman listrik kan? Sabar ya, sambil nunggu. Tahu gak alasannya kenapa ada pemadaman listrik? Emang kenapa? Hah? Listrik yang kita gunakan setiap hari itu berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya secara alami. Penggunaan yang berlebihan akan membuat persediaan sumber daya alam cepat habis. Coba bayangkan, seandainya semua orang di bumi setiap hari menggunakan listrik secara berlebihan seperti Reno tadi, sumber daya alam yang menjadi bahan terciptanya listrik menjadi habis. Reno jadi tidak bisa bermain game, tidak bisa menonton TV, tidak bisa menyalakan AC di saat panas, tidak bisa makan es krim karena kulkas tidak dialiri listrik. Saat malam juga tidak akan ada lampu untuk menerangi rumah Reno. Hayo, serem kan? Oh, jadi begitu. makanya Reno, lain kali yang nggak perlu dimatiin aja. Iya kak, maaf, Reno tidak tahu. Makanya, kalian juga harus menghemat energi ya, supaya sumber daya alam tidak cepat habis. Gimana caranya Egi? Ajarin dong. Iya nih Egi, Reno butuh nih yang kayak gini. Bleh. Hah? Ih kakak. Hahaha, sudah. Caranya menghemat energi mudah kok. Kalian bisa mulai dari yang paling kecil. Pertama, mematikan peralatan elektronik yang tidak dipakai. Kedua, mencabut stop kontak. Selain menghemat energi, dengan mencabut stop kontak yang berlebihan dapat mengurangi potensi kebakaran. Oh, itu kakak tuh habis pakai air dryer sering dibiarin gitu aja. Hahaha. Kamu tuh. Hehe. Lalu apa lagi Egi? Ketiga, mengatur pemakaian peralatan elektronik. Ih, Keempat, mengganti peralatan elektronik dengan yang ramah lingkungan. Nah, yang ini nanti sampaikan ke papa mama ya. siap bos Egi. Semakin banyak yang menghemat energi, maka bumi juga akan semakin terjaga karena sumber daya alamnya tidak cepat habis. Oleh karena itu, Reno dan Lala juga harus bisa membagikan informasi mengenai pentingnya menghemat energi ke teman-teman yang lain. Nah, anak-anak, mari jaga bumi kita mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang dengan menghemat energi yang kita gunakan sehari-hari. Wah, berarti kita bisa dibilang superhero dong, ya kan? Superhero penjaga bumi. Wah bener kak. Tuh, udah nyala. Hah? Yeay. Nah, bagaimana videonya? Bagus bukan? Siapa yang di sini mempunyai sikap seperti Reno? Nah, saya yakin pasti tidak ada kan? Nah, jadi sekarang kita sudah tahu kan kenapa kita harus menghemat listrik dan bagaimana caranya sih kita bisa menghemat listrik di rumah? Nah, coba kalian renungkan dan kalian lakukan mulai sekarang. Jadi, pertemuan hari ini sampai di sini saja ya kids. Bapak sudah siapkan tugas yang akan Bapak kirimkan kepada kalian. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak hal. Dan jangan lupa kalian harus selalu menghemat energi. Oke, sampai di sini saja. Sampai jumpa kids.